Toli-Toli merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Toli-Toli berada di utara Pulau Sulawesi. Kabupaten Toli-Toli wilayahnya sebagian berada di pesisir pantai Laut Sulawesi dan sebagian kecil lagi di sebelah barat pesisir pantai Selat Makassar. Selain berada di wilayah pesisir pantai, Toli-Toli juga berada di rangkaian pegunungan. Toli-Toli juga dikenal sebagai kota cengkeh. Sebutan ini tidaklah mengherankan karena cengkeh telah menjadi mata pencarian utama masyarakat Toli-Toli. Tanaman cengkeh juga merupakan komoditas andalan dan tulang punggung perekonomian Kabupaten Toli-Toli. Jika kita berkunjung ke kota Toli-Toli, akan nampak areal pegunungan yang ditumbuhi tanaman cengkeh. Sebagai salah satu penghasil cengkeh terbesar di Sulawesi Tengah, maka di pusat kota Toli-Toli dibangun tugu yang berbentuk cengkeh sebagai landmark kebanggaan masyarakat Toli-Toli. Tugu ini merupakan perwujudan dari keberhasilan masyarakat Toli-Toli dalam memajukan dan membangun industri cengkeh di Kabupaten Toli-Toli. Cengkeh adalah kucup bunga kering yang beraroma yang menjadi tanaman khas yang ada di Indonesia yang berasal dari Maluku Utara. Dan daerah ini juga asal-usul para ulama pengembang agama Islam yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Keberadaan masjid tidak lepas dari perkembangan agama Islam. Masjid memiliki peranan yang besar dan luas dalam peradaban Islam. Seiring masuknya agama Islam, maka pada saat itu pula masjid-masjid mulai dibangun. Demikian halnya di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Seiring dengan masuknya agama Islam, maka pembangunan masjid mulai dilakukan. Kabupaten Toli-Toli sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka bangunan masjid dapat mudah kita jumpai di wilayah Toli-Toli. Di Kabupaten Toli-Toli, kita juga dapat menjumpai beberapa masjid yang sudah berusia cukup lama dan berusia tua. Masjid yang berusia cukup tua yang ada di Kabupaten Toli-Toli, diantaranya Masjid Jami dan Masjid Babul Husna. Masjid Babul Husna merupakan salah satu masjid tua yang ada di kota Toli-Toli, tepatnya di Jalan Hajar, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, kota Toli-Toli. Hingga kini, Masjid Babul Husna dijadikan tempat beribadah umat muslim untuk melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah, serta berbagai kegiatan keagamaan umat muslim lainnya. Di sekitar areal masjid ini juga terdapat makam yang telah berusia tua. Selain terdapat beberapa masjid tua, di kota Toli-Toli juga terdapat masjid yang cukup besar dan megah, yaitu Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli. Setelah mengunjungi salah satu masjid tertua yang ada di kota Toli-Toli,
Dalam jejak Islam kali ini, saya juga akan mengunjungi beberapa masjid lainnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, dan salah satunya adalah Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli. Masjid Agung Al-Mubarak ini merupakan masjid terbesar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Masjid Agung Al-Mubarak berada di pusat kota Toli-Toli, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kota Toli-Toli. Dan lokasinya juga berdekatan dengan Tugu Cengkeh. Masjid Agung Al-Mubarak merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan. Dan sekarang saya saat ini berdiri di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di depan Masjid Agung. Ketika saya memasuki halaman Masjid Agung, suasana sejuk sangat terasa. Halamannya yang sangat luas, terlihat bersih dan tertata dengan rapi. Suasana sejuk yang terasa ini karena halaman Masjid Agung dikelilingi dengan taman-taman yang ditumbuhi dengan bunga dan pohon-pohon yang rindang. Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli ini berdiri di luas lahan kurang lebih 3 hektar. Sementara luas bangunan kurang lebih sebesar 900 meter persegi. Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli terdiri dari 2 lantai. Kubah berwarna biru nampak menghiasi bangunan masjid dengan dinding yang didominasi warna putih. Di areal Masjid Agung juga terdapat menara masjid yang menjulang tinggi. Memasuki dalam bangunan masjid, suasana dingin, nyaman, dan sejuk juga sangat terasa. Keindahan bangunan masjid jelas terlihat dengan berbagai ornamen yang bernuansa Islam. Ornamen kaligrafi yang indah dan artistik memberikan sentuhan spiritual pada bangunan masjid. Luas lahan yang cukup besar yang dimiliki Masjid Agung dengan taman yang indah dan asri juga banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai wisata religi. Selain itu, di sekitar Masjid Agung Al-Mubarak juga dimanfaatkan masyarakat untuk berdagang atau berjualan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Awal mula dari pembangunan Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli-Toli yang merupakan masjid raya yang ada di Kabupaten Toli-Toli dan merupakan masjid terbesar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, di mana luas lahan daripada Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli ini seluas kurang lebih 3 hektar. Masjid itu sendiri awalnya direncanakan seluas 60 kali 60 meter. Namun demikian, di dalam pembangunannya dapat dibangun seluas kurang lebih 30 kali 30 meter bangunan yang ada. Jamaah begitu banyak yang senang untuk melaksanakan ibadah di masjid ini. Ya, mungkin dari segi kebersihannya, dari segi kualitas imamnya, dan hal-hal yang lain yang bisa memberikan ketenangan usuk di dalam pelaksanaan ibadah. Ya, memang kita tahu Masjid Agung ini tempatnya sangat strategis, tapi ya kalau tidak ditunjang dengan fasilitas, dengan pelayanan yang prima terhadap jamaah, ya tentunya jamaah juga berpikir. Tapi kami berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana memberikan pelayanan, memberikan yang terbaik kepada jamaah supaya jamaah itu benar-benar usuk dalam melaksanakan ibadah.
Fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat beribadah khususnya sholat. Masjid difungsikan sebagai sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Selain sebagai tempat sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam. Masjid juga berfungsi untuk penyebaran syiar Islam dan untuk berdakwah. Untuk itu, Masjid Agung Al-Mubarak selain menyelenggarakan ibadah sholat fardu dan sholat sunnah serta sholat Jumat, juga menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya, seperti kegiatan peringatan hari-hari besar agama Islam, kegiatan pengajian rutin, menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam dan tablik akbar, menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi, menyelenggarakan kegiatan pendidikan TPA dan berbagai kegiatan keagamaan Islam lainnya. Dan pemanfaatan daripada bangunan ini adalah di samping tempat pelaksanaan ibadah itu sendiri, kemudian ada TPA, Taman Pengajian Al-Quran, dilaksanakan di lantai bawah, lantai 1. Kemudian pelaksanaan ibadah lainnya di dalam masjid ini ada kajian-kajian setiap hari. Sehingga memang betul-betul pemanfaatan Masjid Agung ini untuk dimanfaatkan secara pendalaman agama. Sehingga Masjid Agung ini benar-benar merupakan satu kebanggaan masyarakat Toli-Toli untuk melihat di mana keberadaan Masjid Agung Kabupaten Toli-Toli ini. Dalam jejak Islam kali ini, saya juga akan menuju ke desa Salumpaga yang berada di Kecamatan Toli-Toli Utara. Di sana, kita akan mengunjungi salah satu masjid tua yang ada di desa Salumpaga dan masjid yang memiliki nilai sejarah dan perjuangan. Desa Salumpaga juga dikenal sebagai salah satu daerah perjuangan Imam Haji Hayun dalam menegakkan perjuangan terhadap kekuasaan kolonial Belanda di daerah Salumpaga dan Toli-Toli. Di desa Salumpaga ini juga dibangun monumen untuk mengenang perjuangan Imam Haji Hayun yang diberi nama Monumen Perjuangan Rakyat Toli-Toli yang dipimpin Imam Haji Hayun. Masjid Nurul Iman merupakan bukti dan saksi perjuangan Imam Haji Hayun. Sebelum masjid ini dibangun, sebenarnya telah dibangun sebuah masjid yang letaknya berada di wilayah pantai, namun masjid ini terbakar yang kini hanya dapat kita jumpai sebuah sumur tua. Maka dibangunlah sebuah masjid lagi yang kini diberi nama Masjid Nurul Iman. Karena ini pada awalnya adalah tanah kosong merupakan hutan belantara yang dihuni oleh berbagai etnik yang datang berkebun kemari, termasuk suku Bajo, suku Toli-Toli, suku Bugis. Karena dengan perkembangan penduduk, maka datanglah seorang ulama dari selatan yang bernama Haji Hayun. Mereka yang berinisiatif untuk membangun masjid dan beliaulah yang menjadi imam pertama-tama di Kampung Salumpaga ini. Tepatnya daerah masjidnya dulu di bagian pantai sana, yang sekarang tinggal sumur tua. Kemudian sekitar tahun 40-an masjid itu terbakar. Setelah
masjid di sana terbakar, maka dibangunlah masjid yang ada sekarang ini. Masjid namanya Masjid Nurul Iman Haji Hayun. Diperkirakan sekitar tahun 1955. Masjid Tua Nurul Iman sudah 4 kali mengawali perubahan atau perombakan. Awal dibangun menggunakan dinding pitate, lalu dilapisi dengan semen, dan diberikan nama Nurul Iman sesuai dengan nama masjid yang sebelumnya. Masjid Nurul Iman ini juga masih terdapat peninggalan bersejarah berupa mimbar yang telah berusia cukup lama, di mana tertulis di bagian mimbar pada tanggal 16 Agustus 1957. Saya sekarang berada di Masjid Nurul Iman Haji Hayun, yang dimana masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Desa Salupaga. Hal ini dibuktikan dengan adanya mimbar yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 1957. Dan masjid ini dibangun 5 tahun sebelum mimbar ini dibuat. Melihat perkembangan penduduk yang ada di Desa Salupaga dan kecintaan kepada tokoh Haji Hayun, maka masyarakat membangun kembali masjid yang lebih besar yang dinamakan dengan Masjid Nurul Iman Haji Hayun atau biasa disebut dengan Masjid Raya Haji Hayun. Masjid Lama Nurul Iman hingga kini masih tetap dipakai untuk pelaksanaan sholat dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, dan juga sebagai tempat bermusyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan keagamaan. Selama ada hati, kemudian selama ada jamaah dan mencukupi syarat untuk melakukan salat Jumat, itu bisa dilaksanakan. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Desa Salupaga, Masjid Nurul Iman sudah tidak dapat menampung jemaah lagi. Untuk itu, masyarakat Desa Salupaga berinisiatif membangun masjid baru yang diberi nama Masjid Nurul Iman Haji Hayun. Masjid Nurul Iman Haji Hayun yang biasa juga disebut Masjid Raya Haji Hayun didirikan pada sekitar tahun 1993. Masjid ini dibangun hasil dari swadaya masyarakat Salupaga berdasarkan musyawarah pemerintah desa bersama tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Salupaga. Pembangunan Masjid Nurul Iman Haji Hayun dilakukan secara bertahap, mulai dari dinding, atap, hingga bisa sampai digunakan oleh masyarakat Desa Salupaga. Pada tahun 2006, pembangunannya diserahkan kepada para pemuda Desa Salupaga, mulai dari pembangunan teras, keramik lantai, dan beberapa bagian bangunan lainnya. Masjid Nurul Iman Haji Hayun selain digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat, juga dilaksanakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan lainnya, seperti peringatan hari-hari besar agama Islam, pertemuan dan musyawarah, pengajian dan pendidikan TPA. Di belakang saya ini adalah Masjid Nurul Iman Haji Hayun atau biasa kami menyebutnya itu Masjid Raya Haji Hayun. Di masjid ini sebelumnya bahwa peranan dari kepemudaan itu kita bersama-sama pernah membangun masjid ini diserahkan ke pemuda. Kemudian di masjid ini banyak kegiatan kepemudaan
Di halamannya setiap bulan Ramadan kita bikin kegiatan namanya Nuzul Quran. Nuzul Quran itu di situ ada perlombaan pengajian, ada semacam MTQ kecil. Di sana ada kasidahnya, ada lomba azan, ada lomba keagamaan lah. Kemudian biasa juga di sini kita jadikan tempat musyawarah kepemudaan di halamannya, kebetulan halamannya luas. Kita biasa adakan musyawarah, misalkan mau bikin kegiatan apa, teman-teman pemuda lebih cenderung menggunakan masjid sebagai tempat musyawarah. Kita di Salumpaga ini, utamanya pemuda, ini mengambil semangat dari Imam Haji Hayun, utamanya bahwa kita lihat Haji Hayun ini yang melatar belakangi sampai mereka ikut berjuang, bahkan boleh dikatakanlah melakukan pemberontakan perlawanan terhadap Belanda, karena di latar belakangi jihad fisabilillah. Mereka tidak ingin agamanya dicoreng, tidak ingin dipekerjakan paksa pada bulan puasa, akhirnya mereka melakukan perlawanan. Bolehlah dibilang jihad fisabilillah. Nah, rata-rata kami generasi pemuda itu mengambil semangat itu untuk tetap membesarkan nama Haji Hayun ini lewat kegiatan-kegiatan dakwah. Terutama sekarang ini kita di Salumpaga ini, kami utamanya, saya sebagai ketua yayasan, kita mendirikan Madrasah Aliyah Haji Hayun, Madrasah Sanawi Haji Hayun, dan Madrasah Ibtidaiyah Haji Hayun. Kita tetap pakai nama Haji Hayun itu sebagai simbol perjuangan keagamaan. Keberadaan masjid bukan hanya menjadi tempat beribadah bagi umat muslim, tetapi masjid juga memiliki peranan yang penting untuk membangun karakter serta identitas umat muslim. Oleh karena itu, masjid juga memiliki peran untuk kemaslahatan umat Islam. Di penghujung sore, menyongsong matahari yang mulai terbenam, membuat hati terasa damai, tentram, dan sejuk. Rasa letih dan lelah serasa hilang seketika dengan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.